Inilah rekaman amatir warga saat api berkobar hebat dari sebuah gedung penyimpanan makanan ringan di Asahan, Sumatera Utara. Kondisi api terus membesar karena banyak bahan plastik makanan di dalam gudang. Warga pun ikut mengevakuasi kendaraan bermotor karena khawatir kebakaran meluas. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian, sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Diduga api dari mana, Bang? Apinya bisa dari penyelidikan, Pak. Sudah berapa unit, Bang? Lebih kurang 4 unit. Nggak ada korban jiwa ya, Bang? Ini korban jiwa. Nggak ada ya? Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun pemilik gudang makanan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Warga Majalengka, Jawa Barat mengevakuasi korban yang tertimpa material gedung SD Negeri 2 Siga Mukti. Peristiwa yang terjadi saat istirahat jam belajar bermula saat salah satu guru akan mengecek kondisi atap di ruangan kelas 2 dan perpustakaan. Selang beberapa menit, tiba-tiba atap ambruk dan menimpa 2 guru serta seorang mahasiswi yang sedang praktek kerja lapangan. 3 orang guru 2, mahasiswa 1. Yang lagi PKL? Ya. Itu di ruangan mana? Di ruang ini. Di ruang kelas? Ruang itu tuh, ruang yang ini. Perpustakaan sama ruang kelas? Hingga saat ini sekolah telah dipasang garis polisi untuk mengamankan area. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 1.000 meter dari puncak. Masyarakat dilarang beraktivitas apapun di radius 13 km. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 1.000 meter dari puncak mengarah ke sisi utara dan barat laut. Berdasarkan data laporan periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru, pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia Barat, secara visual Gunung Semeru alami 20 kali letusan dengan tinggi kolom abu 300 hingga 1.000 meter. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi segala peringatan dini dari petugas atau instansi terkait. Kemarin sore sampai dengan saat ini aktivitas di level 3 itu mulai letusan, kegempaan, hembusan itu juga relatif ada peningkatan. Salah satunya kemarin pukul 17.24 waktu Indonesia Barat terjadi erupsi, kemudian dengan ketinggian kolom abu kurang lebih 1.500 meter. Di status level 3 atau siaga ini, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat percikan api saat mengelas, sebuah pabrik sekaligus gudang plastik di Tangerang, Banten hangus terbakar. Sementara itu di Jambi, rumah bertingkat ludes terbakar diduga akibat korsleting listrik. Pabrik sekaligus gudang plastik milik PT Koza Presisi Indonesia di Jalan Gatot Subroto, Jati Uwung, Kota Tangerang hangus terbakar. Api diduga berasal dari percikan pengelasan di salah satu bagian pabrik. 6 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah kurang lebih 3 jam, api berhasil dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dan sementara karena adanya percikan api sehingga menyebabkan kebakaran plastik yang di area tersebut. Tapi nggak merembet ke pemukiman warga, nggak? Alhamdulillah tidak merembet dan semuanya sudah tertangani dengan cepat oleh tim kami. Ada berapa mobil damkar Pak yang dikerahkan? Mobil damkar semua ada 6 unit yang turun, 3 mobil pemadam dan 3 tangki. Kebakaran satu masjid di Simpang. Sementara itu, sebuah rumah di Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi ludes terbakar. Kebakaran rumah semi permanen ini diduga akibat korsleting listrik. Api dengan cepat membesar karena material bangunan rumah terbuat dari kayu. Warga dan petugas damkar Kota Jambi berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain seperti masjid yang terletak tepat di depan bangunan.
1 unit rumah non permanen yang terbakar dan menghanguskan rumah, dan kita langsung menurunkan armada 7 unit untuk penyebab. Dari hasil investigasi yang kita lihat, ini korsleting listrik yang tidak menutup kemungkinan karena adanya bahan yang mudah terbakar sehingga menyebabkan api cepat menjalar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir masih membayangi beberapa wilayah di Indonesia seperti banjir bandang di Bojonegoro dan banjir akibat intensitas hujan tinggi di Sidoarjo, Jawa Timur. Inilah detik-detik banjir bandang menerjang desa Dander, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Banjir datang usai hujan berintensitas tinggi dengan ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1 meter. Sedikitnya ada 3 desa diterjang banjir bandang, seperti Desa Dander, Kunci, serta Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander. Banjir juga memutus akses jalan penghubung antar kecamatan. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro masih mendata terkait dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Sementara itu, banjir juga terjadi di 4 desa di Kecamatan Tanggul Angin, Sidoarjo. Banjir yang sudah menggenangi desa selama 5 hari ini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Untuk memberikan pengobatan serta memantau kesehatan warga, tim kesehatan dari puskesmas setempat disiagakan di balai desa. Ini tadi laporan terakhir ada 1096 kasus yang ditangani oleh puskesmas Tanggul Angin. Semuanya dari korban bencana banjir. 57% itu gatal-gatal. Pengobatan awal sudah diberikan oleh Kapus dan teman-teman mulai pengobatan secara eksternal maupun internal ya. Karena kalau dikasih salep tok gak mandi berarti kan ada infeksinya. Terkait kondisi banjir yang tak kunjung usai, warga di 4 desa wilayah Tanggul Angin, Sidoarjo hanya bisa berharap ada solusi dari pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan.